Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Kali ini saya tergelitik untuk mengomentari sebuah konten TikTok yang dibuat oleh seorang mahasiswa UIN ya, yang mengambil jurusan perbandingan agama kalau saya nggak salah. Nah, di dalam sebuah slide ya, tayangan slide foto, sang mahasiswa ini bercerita tentang petualangan-petualangan intelektualnya di kampus ketika mengambil mata kuliah perbandingan agama. Nah, dia tuh mengaku dia nggak hanya belajar agama Islam aja, tapi juga dia belajar semua jenis keyakinan hingga ke akar-akarnya. Semua agama dipelajari gitu ya. Jadi mereka terbiasa bertanya ke pemuka-pemuka agama seperti ke pendeta, pastor gitu ya, mengunjungi semua tempat ibadah, hingga mereka itu bahkan mempelajari kitab-kitab suci mereka ya. Semua agama dipelajari kitab sucinya. Dalam posisinya semua agama memiliki porsi yang sama untuk dipelajari. Nah, di situ saya bertanya-tanya, jika seseorang muslim memiliki basic akidah yang lemah, apakah dia bisa terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan lain yang dia pelajarin? Bisa aja kan? Ya, nggak tahu ya. Bagaimana dia mempelajari semua kitab suci dan keyakinan, sementara kitab suci sendiri aja barangkali belum memahaminya dengan maksimal gitu ya. Boro-boro hafal Quran, bahkan barangkali terjemahnya aja jarang dibaca gitu ya. Nah, di UIN, Universitas Islam Negeri Agama dan Syariat Islam dipelajari sebagai knowledge, pengetahuan ya, bukan sebagai landasan takwa. Nah, di UIN, agama dipelajari sebagai wawasan aja gitu ya. Bahkan seringkali Islam dipelajari bukan untuk diamalkan, tapi hanya sebatas wawasan yang seringkali membuat pembelajar semakin bingung atau bahkan linglung ya, karena banyak dicekoki semua paham yang dicampur aduk dengan pemahaman-pemahaman dari barat dan pemahaman-pemahaman para orientalis yang seringkali mereka memahami agama bukan berdasarkan takwa. Nah, jika kamu ingin mempelajari agama untuk kesolehan ya, pesantren adalah tempatnya, karena di perguruan tinggi semacam Universitas Islam Negeri, kamu nggak lagi didikte tentang ketakwaan karena sudah dianggap dewasa untuk menentukan jalan hidup dan pilihan hidup. Nah, jadi ketakwaan adalah wilayah pribadi, privasi yang nggak bisa didoktrinasi. Dan setiap orang bebas berpikir, setiap orang bebas menentukan jalan hidupnya. Seenggaknya itulah yang pernah saya baca ya di blog seorang rektor UIN di sebuah kota ketika menjawab tuduhan bahwa di UIN itu berkembang liberalisme dan pemurtadan karena banyaknya kasus-kasus nyeleneh yang kita temukan di UIN gitu ya. Kemudian saya bertanya-tanya nih, lantas apa bedanya UIN dengan universitas-universitas umum gitu ya. Bahkan di universitas umum saya belum pernah tuh menemukan aksi-aksi nyeleneh semacam joget di masjid lah, spanduk bertulis area bebas Tuhan lah gitu ya. Dan banyak kasusnya. Setahu saya UIN didirikan dengan harapan bisa menjadi tonggak kelahiran intelektual muslim dan mereka kompeten dalam memahami Islam. Itu ya yang saya tahu. Oh iya, opini ini saya share ya, bukan untuk memojokkan dan menggeneralisir bahwa semua UIN itu jelek. Bukan juga sebuah kampanye untuk melarang menuntut ilmu di UIN. Enggak, bukan kampanye untuk itu. Jika dikalkulasikan antara orang-orang nyeleneh dan keblinger gitu ya, dengan orang-orang yang lurus, ya sepertinya sih lebih banyak orang yang lurus, lebih banyak orang yang baik ya. Teman-teman saya juga banyak yang kuliah di UIN dan alhamdulillah akidahnya sih tetap bersih gitu ya, tetap baik, agamanya juga baik. Jadi intinya gimana? Intinya kalau kamu berharap kamu menjadi pribadi yang soleh dan bertakwa ketika kuliah di UIN, maka kamu salah ya. Karena UIN itu hanya institusi tempat menuntut ilmu yang posisinya sama dengan universitas-universitas umum gitu ya, sebagai sarana untuk knowledge for knowledge. Jadi jika kamu ingin menjadi pribadi soleh dan mumpuni dalam memahami agama, ya bisa menuntut ilmu di sekolah tinggi atau Ma'had Ali gitu ya, yang memiliki visi dan misi yang sama dengan pesantren gitu. Tapi apakah ketika kita menuntut ilmu di UIN lantas
akidah kita jadi terancam gitu ya. Ya enggak juga, tergantung fakultas apa yang dipilih ya, tergantung sejauh mana kekuatan akidah dan basic pemahaman kita gitu. Jadi gitu ya. Semoga paham, dan kalau kamu punya opini atau pengalaman lain bisa share di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kamu suka. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.